Hai, jangan lupa tonton terus ngobrol santai bareng psikolog muda. Di sini saya akan selalu membagikan kepada Anda beberapa video-video terkait dengan tumbuh kembang pada anak. Jangan lupa subscribe, like, dan sharing agar video ini tetap bertahan dan terus berkembang untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Saya psikolog Dimas, saya siap memberikan edukasi buat Anda semua. Terima kasih. Baik, selamat siang, pagi, malam, sore, atau apapun ya buat teman-teman yang tentunya sudah sudi untuk menonton video ini gitu ya. Nah, bagi yang belum pernah kenal dengan saya, nama saya Partika Dimas Pangestu. Saya adalah seorang psikolog yang saat ini sedang passionnya di dunia anak-anak gitu ya. Terima kasih sudah datang di channel ini untuk membangun gitu ya, membangun istilahnya untuk agar channel ini tetap bertahan dan bisa membuat saya semangat untuk memberikan edukasi-edukasi terkait dengan tumbuh kembang anak. Anda bisa subscribe dan like atau share video ini agar semua orang tua di Indonesia bisa belajar bagaimana tentang terkait tumbuh kembang anak, baik itu anak reguler maupun anak berkebutuhan khusus gitu ya. Baik. Hari ini saya sendirian gitu ya. Jadi saya hari ini sponsornya kita Borneo Parenting Club. Nah, ini Borneo Parenting Club. Jadi kalau buat Bapak Ibu atau saudara-saudari yang sedang mengambil studi psikologi atau magister psikologi profesi, Anda boleh untuk follow akun Instagramnya Borneo Parenting Club gitu ya. Untuk akunnya nanti akan saya taruh di deskripsi video ini gitu ya. Jadi Anda bisa mungkin ingin berkonsultasi ataupun ingin mengetahui kegiatan-kegiatan yang ada di Borneo Parenting Club, Anda bisa langsung kunjungi Instagram yang ada di deskripsi. Baik, berbicara tentang dunia psikologi gitu ya. Mungkin ini adalah sekian video yang sudah saya buat gitu ya. Kalau biasanya saya selalu upload tentang bagaimana kegiatan saya bersama dengan anak-anak berkebutuhan khusus, yang tentunya video-video yang saya upload yang berkaitan dengan anak-anak itu sudah mendapatkan izin dari orang tuanya masing-masing. Di mana video itu sekiranya dapat mengedukasi semua masyarakat, termasuk mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan sarjana psikologi maupun magister psikologi profesi, begitu ya. Sehingga apabila ada pertanyaan terkait dengan apakah anak itu mendapatkan izin dari orang tua, jelas. Karena saya tentunya berpegang pada kode etik dari profesi psikologi bahwa kerahasiaan data pada klien itu sangat perlu diperhatikan. Tetapi karena kebutuhan dari edukasi, maka saya meminta izin dari beberapa orang tua dan kebetulan hanya 3 orang tua yang boleh memberikan edukasi. Tetapi itu hanya sebatas nama anak, sedangkan alamat dan orang tuanya semua kita samarkan. Gitu ya. Nah, kita lanjut nih. Kita berusaha membuat video-video yang saya tampilkan ini berlatar natural ya. Jadi tidak terlalu banyak diedit, tidak terlalu banyak dipost, tidak terlalu banyak dipotong. Jadi saya pengennya itu ngalir aja gitu. Jadi sehingga apa yang saya sampaikan itu seperti kita berada di dalam kelas gitu ya, seperti berada di dalam kelas, berada di dalam seminar. Intinya bukan mengajari, tetapi saya hanya share beberapa hal yang sudah saya pelajari dan itu layak untuk diberikan kepada orang tua maupun mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan psikologi. Karena kita yakin bahwa ketika kita semakin banyak sharing, ketika kita semakin banyak membagikan ilmu yang pernah kita dapat dari pelajaran-pelajaran, dari praktek, kemudian di kelas, itu akan semakin mengembangkan diri kita sendiri, betul? Ya, untuk itu jangan berhenti untuk menyaksikan video-video yang saya berikan buat Anda, gitu ya. Oke, kita sekarang bicara tentang kesulitan bicara atau gangguan bicara pada anak. Seberapa banyak di antara Anda yang di rumah ataupun berada di luar rumah sering mendengarkan keluhan bahwa ada anak yang tidak bisa bicara? Dan uniknya, kalau misalnya kita tanpa penelitian, kita tidak bicara penelitian, saya berusaha membuat konten-konten ini menjadi lebih mudah dicerna bagi kita semua. Kalau kita lihat belakangan ini, banyak sekali marak terjadi kasus terkait dengan gangguan bicara, terlambat bicara, anak belum bisa bicara pada usia tertentu. Mengapa demikian? Gitu kan? Kemudian kita juga melihat adanya perubahan. Kenapa zaman dulu tidak ada ya penyakit-penyakit atau gangguan-gangguan istilah-istilah yang terjadi pada anak berkebutuhan khusus? Kenapa baru-baru ini atau sekarang ini tuh banyak terjadi gitu? Nah, itu pertanyaan yang cukup unik, pertanyaan yang sebetulnya bisa kita pelajari
secara mandiri gitu ya. Banyak asumsi-asumsi terdengar bahwa karena orang tuanya sibuk, karena orang tuanya sekarang sibuk bekerja dan lain sebagainya, dan semuanya itu intinya mempersalahkan orang tua. Bahkan ada yang lucunya lagi mempersalahkan orang yang ada di rumah yang sedang mengasuh anak tersebut gitu ya. Nah, itu sebenarnya unik karena apa? Ada perubahan. Kita yakini bahwa perubahan demi perubahan yang terjadi di dunia ini itu tentunya sangat mempengaruhi kondisi psikologis manusia. Ingat bahwa psikologis itu adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia. Bukan psikologis ya, tapi psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia. Sehingga sebetulnya beberapa permasalahan yang terjadi di sekitar kita itu bisa kita telaah melalui ilmu psikologi. Begitu. Termasuk anak berkebutuhan khusus, karena gangguan bicara itu nantinya berkaitan dengan anak berkebutuhan khusus gitu ya. Salah satunya seperti itu. Maka tidak heran sebetulnya ketika orang tua yang datang atau guru yang merefer salah satu muridnya untuk datang ke klinik atau ke biro psikologi gitu ya. Keluhan pertama yang mereka rasakan atau keluhan yang mereka keluhkan pertama kali adalah terkait dengan gangguan bicara atau terlambat bicara gitu ya. Padahal sejatinya gangguan bicara itu sebetulnya sangat banyak jenisnya atau tipenya gitu ya. Tetapi yang terkait dengan tipe-tipe itu nanti kita akan bahas khusus di video-video selanjutnya. Tetapi kita akan fokus tentang gangguan bicara secara umum. Khususnya adalah terlambat bicara. Contoh, sudah usia 3 tahun tetapi belum mau bicara. Contoh, usia 4 tahun tetapi kosakata ataupun perbendaharaan katanya masih sangat terbatas. Itu yang kita akan fokuskan hari ini. Tetapi bukan pada gangguannya, tetapi fokus pada hal itu menjadi ciri-ciri utama terkait dengan kebutuhan khusus atau anak dengan berkebutuhan khusus, seperti itu. Kalau berbicara tentang terlambat bicara terkait dengan gangguan bicara, orang tua yang datang atau guru yang datang itu seringkali mengeluhkan hal ini. Pertama kali selalu mengeluhkan hal ini. Kenapa anak saya mengapa anak saya belum bisa bicara seperti anak lainnya? Saya tidak akan membahas penyebabnya, tetapi keluhan ini perlu menjadi poin penting bagi kita semua, bagi kita praktisi psikologi dan bagi kita orang tua maupun guru yang berhubungan langsung dengan anak. Terlambat bicara, masuk ke dalam gangguan bicara ini adalah sinyal pertama atau istilahnya kisi-kisi utama sebagai tanda bahwa anak ini memang bermasalah secara psikologis gitu ya. Terkait apakah nantinya anak itu memiliki hubungan dengan ADHD, autisme, kemudian gangguan lain yang pastinya selalu kita cari penyebab utamanya seperti itu. Tetapi yang perlu kita pastikan bahwa ketika anak Anda mengalami gangguan bicara, terlambat bicara gitu ya, pastikan anak Anda sudah mendapatkan pemeriksaan medis sebelumnya. Salah satu contohnya adalah pastikan bahwa kondisi telinga, hidung dan tenggorokan atau ke dokter THT begitu ya untuk melaksanakan bahwa tidak ada hambatan dari telinganya. Karena otomatis kalau misalnya anak itu memiliki hambatan di telinga pasti bermasalah ketika dia memproduksi bahasa. Jadi itu dulu yang diselesaikan. Tetapi kalau misalnya Anda sudah ke dokter THT atau rekan dan lain sebagainya sudah menghubungi dokter THT dan hasilnya normal, berarti itu Anda boleh untuk memeriksakan diri ke psikolog anak atau misalnya ahli terapi yang berkaitan dengan anak berkebutuhan khusus gitu ya. Nah, jauh sebelum menegakkan dari sebuah diagnosa, jadi yang berhak untuk menegakkan diagnosa itu adalah psikolog ya. Jadi yang berhak untuk menegakkan diagnosa apakah anak ini memang berkebutuhan khusus adalah hanya psikolog ya. Terkait dengan kasus psikologi, ingat, terkait dengan kasus psikologi yang berhak menegakkan diagnosa adalah psikolog. Selain psikolog tidak boleh menegakkan diagnosa. Begitu ya. Jadi siapa itu psikolog? Psikolog itu adalah orang yang sudah menyelesaikan studi di Magister Profesi Psikologi. Ingat, di Magister Psikologi Profesi, dan mereka-mereka ini yang sudah memiliki surat izin praktek dan diakui oleh negara sebagai psikolog. Seperti itu. Jadi untuk menghindari adanya kejadian malpraktek, silakan minta surat izin praktek atau surat izin lain ya yang dikeluarkan oleh himpunan mereka, dalam hal ini Himpunan Psikologi Indonesia gitu ya, yang sudah memberikan rekomendasi atau surat izin praktek ke psikolog-psikolog ini. Hati-hati ya.
Nah, jauh sebelum kita menegakkan sebuah diagnosa, ada kalanya kita perlu juga nih untuk melihat sebetulnya ada yang dinamakan sensori integrasi yang perlu diperhatikan pada setiap anak. Ada 7 sensori integrasi yang sebetulnya Bapak, Ibu, orang tua, ataupun guru bisa melihat sensori integrasi ini di dalam kehidupan sehari-hari mereka. Sehingga sebelum Anda mengunjungi psikolog atau mengunjungi dokter anak yang terkait dengan tumbuh kembang anak, Anda bisa mengecek ini sendiri di rumah, gitu ya, atau sekiranya di kelas atau di sekolah seperti itu. Nah, apa aja 7 sensori integrasi pada anak? Apa saja 7 sensori integrasi pada anak? Sebetulnya kita harus kenali dulu bahwa sensori integrasi ini adalah proses mengenal, mengolah, mengubah, membedakan. Jadi kita harus pahami dulu bahwa sensori integrasi itu adalah proses mengenal, mengubah, membedakan sensasi dari susunan sistem sensori untuk menghasilkan suatu respon. Misalnya berupa perilaku adaptif berdasarkan stimulasi yang diterima. Anggapannya begini, ketika kita dicubit, kita selalu mengatakan, aduh, gitu ya. Kita dicubit, kita menghindar. Ketika kita mau digodain sama teman, kita dipukul gitu, kita selalu menghindar. Karena kita sudah mempelajari sebelumnya bahwa ketika dicubit atau dipukul itu memiliki rasa sakit. Sehingga kita sebagai manusia yang reguler, ya, saya sering menggunakan reguler ini manusia pada umumnya. Jadi saya singkat sebagai manusia reguler. Manusia reguler ini untuk menghindari rasa sakit itu. Nah, proses sensori integrasi ini, itu berada pada saat anak di dalam kandungan sampai dia di usia 6 tahun. Bukan pada saat mereka di usia ini, tetapi poin penting atau istilahnya usia terpenting untuk mereka mendapatkan kepuasan sensori integrasi ini, itu sejak di dalam kandungan sampai mereka di usia 6 tahun. Dan inilah yang nantinya dipercaya, atau sensori integrasi inilah yang nantinya dipercaya untuk menentukan di tahap selanjutnya apakah ada permasalahan belajar atau adakah hambatan belajar pada anak tersebut. Termasuk salah satunya adalah mampu tidaknya mereka untuk mengembangkan keterampilan berbahasa mereka di dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang paling penting, gitu ya. Nah, sebenarnya teori ini itu dicetuskan pertama kali oleh Dr. Aries, ya. Dr. Aries ini adalah seorang terapi okupasi dengan latar belakang pendidikan psikologi dan neurologis, gitu ya. Neuroscience atau neurologis, kayaknya lebih tepatnya di neuroscience, ya. Jadi beliau ini memang seorang terapi okupasi, kemudian juga mempelajari bidang psikologi dan neuroscience. Jadi kalau misalnya teman-teman mahasiswa mau banyak belajar atau mendalami terkait dengan teori ini, atau misalnya skripsi atau tesisnya mau dijadikan sebagai bahan, Anda silahkan baca Dr. Aries, gitu ya. Anda cari sendiri. Nah, sebelum kita berbicara tentang 7 sensori integrasi yang nantinya akan menentukan permasalahan pada anak, kita ketahui dulu bahwa ada istilah yang dikenal dengan hypersensitivitas dan hiposensitivitas. Apalagi itu? Hyper itu adalah kondisi teratas, anggapannya paling mudah begitu. Ingat sekali lagi, saya tidak berusaha untuk tidak menggunakan istilah-istilah psikologi yang sulit untuk dipahami untuk penonton sekalian gitu ya, atau yang melihat video ini. Saya berusaha untuk mensederhanakan bahasa-bahasa itu. Tetapi kalau misalnya Anda masih bingung, Anda boleh untuk tanyakan di kolom komentar. Apa itu ini gitu ya. Jadi saya bisa bantu untuk jelaskan di sana. Kita kenali dulu terkait dengan kondisi hypersensitivitas dan hyposensitivitas. Hypersensitivitas itu kondisi di mana anak itu merasa sangat sensitif dalam penggunaan indera. Saya kasih bocoran lagi. Sensori integrasi itu berkaitan dengan indera. Hanya saja kita sering mengenal indera itu hanya mata, indera pengecap, indera penglihatan gitu ya, indera pendengaran, dan indera. Nah, tapi di sini saya menuliskan atau menjelaskan, itu bukan menuliskan Dr. Aries. Saya untuk menjelaskan kepada Anda itu ada 7, sebetulnya 7 sensori integrasi, atau kita bisalah bilangnya 7 indera gitu ya. Sebagai poin penting untuk kita memberikan stimulasi pada anak supaya kebutuhan dan kepuasan mereka terhadap integrasi ini semakin baik gitu. Kondisi hyper lagi, kita balik. Kondisi hypersensitivitas atau kita singkat sebagai kondisi hyper, itu kondisi di mana anak sangat sensitif terhadap penggunaan indera. Contohnya, ada beberapa di antara anak itu yang sangat risih ketika ada label baju di bagian belakang baju, betul?
Jangankan anak kecil atau anak yang usianya di bawah 8 tahun gitu. Kita yang orang dewasa aja sering sekali risih dengan label baju yang ada di belakang gitu ya. Kita selalu segera mengambil gunting gitu ya untuk memotongnya agar tidak gatal. Nah, itu sebenarnya tanda-tanda atau simptom gitu ya. Simptom pertama untuk mengetahui bahwa itu ada kondisi hyper di sana. Gitu. Atau ada juga beberapa anak yang sangat sensitif ketika mendengarkan suara yang terlalu bising gitu ya, seperti di dalam keramaian. Terus ada suara-suara tertentu seperti suara knalpot motor yang anak lain itu bisa mentolerir dari suara yang bising itu, tetapi beberapa anak itu tidak bisa mentolerir sampai menutup telinganya, sehingga itu sangat mengganggu dirinya gitu. Nah, itu yang dinamakan kondisi hyper. Bagaimana dengan kondisi hyposensitivitas? Kondisi hyposensitivitas itu kondisi di mana anak justru tidak sensitif terhadap penggunaan indera. Jadi contohnya begini, ada beberapa anak ketika dia terjatuh kemudian dia mengalami luka di bagian tubuhnya, dia tidak menangis sama sekali, bahkan dia tidak merasa ada luka di sana. Nah, itu sebenarnya sudah menjadi sebagai sebuah simptom atau ciri-ciri bahwa anak itu memiliki potensi untuk mengalami hiposensitif gitu ya. Ketika digosok pada malam hari oleh ibu atau bapaknya, terus orang tuanya melihat gitu, kok ada luka di bagian sekitar, tapi anak itu tidak mengalami nangis dan lain sebagainya. Nah, itu sebenarnya kondisi hypo. Atau beberapa anak yang suka melihat benda terang dari dekat, biasanya ditandai dengan TV ya. Jadi TV dilihat dari dekat sekali untuk melihat cahaya terang itu. Nah, itu yang disebut dengan kondisi hyposensitif. Kedua hal inilah yang menjadi catatan penting untuk sebelum kita mempelajari berbagai gangguan. 7 sensori integrasi atau 7 indera ini akan saya perkenalkan kepada Anda, tetapi tidak sampai kepada bagaimana cara penanganannya. Kalau Anda ingin bicara tentang penanganannya, mendengarkan penjelasan dari saya bagaimana penanganannya, tetap ikuti channel ini karena nanti dari perbagian-perbagian akan berusaha saya jelaskan bagaimana cara penanganannya di rumah terapi. Kebetulan saya punya rumah terapi di Borneo Psychology Consulting. Jadi di sana nanti akan saya coba membuat konten-konten yang mungkin membantu orang tua seluruh Indonesia yang tidak bisa datang ke klinik gitu ya untuk dilakukan di rumah. Jadi nggak usah khawatir. Kita mulai untuk yang pertama, berkaitan dengan indera yang pertama atau sensori integrasi yang pertama, yaitu penglihatan, atau kita bisa catat di sini adalah visual gitu ya. Sensori integrasi terkait dengan, maaf ya Bapak Ibu kalau saya sering kebalik menyebutkan, tapi maksud saya itu integrasi bukan integritas ya, tapi kadang saya kebelit gitu menyebutkan integritas, tapi yang betul adalah sensori integrasi ya. Sensori integrasi yang pertama berkaitan dengan penglihatan ya, penglihatan dan visual. Input ini dapat berupa, input itu proses penerimaan yang diterima oleh mata ya. Proses input itu adalah proses yang diterima oleh mata, kemudian nanti akan diterjemahkan di dalam otak. Itu berkaitan dengan warna, cahaya, gerakan yang ditangkap oleh mata. Nah, apabila sensorik penglihatan ini mengalami gangguan, biasanya ditunjukkan dengan gejala ini. Ingat gejalanya. Yang pertama, ini kondisi hyper ya, menangis atau menutup mata karena terlalu terang atau terlalu peka dengan sinar terang. Berarti itu kondisi dengan hipersensitivitas ya. Kedua, mudah teralih oleh stimulus penglihatan dari luar. Nah, ini masuk ke hyper atau hypo. Mudah teralih dari stimulus penglihatan dari luar. Misalnya begini. Pada anak-anak yang dia misalnya ditugaskan untuk lebih fokus terhadap tugas pekerjaannya gitu ya. Misalnya dia bermain puzzle, kemudian bermain pembedaan warna gitu. Tetapi ketika ada benda yang lebih menarik, yang lebih berkilau, dia langsung teralih. Nah, itu kondisi hyper gitu ya. Bahkan ini bisa terlihat ketika anak Anda duduk di sekolah dasar gitu ya. Bahkan di SMP dan SMA pun tidak jarang anak-anak siswa itu mudah sekali teralihkan. Sehingga seringkali guru itu mengeluhkan anak ini sulit sekali untuk berkonsentrasi. Bukan anaknya yang salah Bapak Ibu, tetapi kondisi sensoriknya yang bermasalah ya. Kita di dalam dunia psikologi kita tidak pernah menjudgment bahwa anak itu yang bermasalah, tetapi hambatan atau dorongan dari dalam dirinya yang dia sendiri belum bisa atau tidak dapat mengontrolnya gitu ya. Ketiga, senang bermain dengan suasana gelap. Jadi kondisi yang gelap itu yang
betul-betul diinginkannya. Nah, ini kondisi hypo. Sulit membedakan warna, bentuk, dan ukuran. Nah, coba Anda lihat. Seharusnya apabila kita berbicara tentang pembelajaran tentang tumbuh kembang anak, usia berapa sih anak itu bisa membedakan warna, bentuk, dan ukuran? Misalnya ada pom-pom yang saya pernah menampilkan beberapa video di YouTube ataupun di Instagram IGTV saya tentang aktivitas anak yang bermain pom-pom untuk dibedakan warnanya sedemikian rupa. Merah ketemu merah, kuning ketemu kuning, hijau ketemu hijau, dan lain sebagainya. Anda pasti sudah pernah melihat. Nah, itu sebenarnya berkaitan dengan bagaimana anak itu distimulasi untuk memahami bentuk warna. Jenis warna. Kemudian kalau terkait dengan bentuk, ya segitiga bertemu dengan segitiga, persegi dengan persegi, dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk dari stimulasi. Wajarnya anak dapat membedakan warna. Ingat, hanya membedakan warna, belum menyebutkan bahwa ini merah, ini kuning, itu hijau, belum sampai di sana. Tetapi hanya mengelompokkan. Itu di usia 2 tahun, itu seharusnya sudah bisa untuk membedakan warna, membedakan bentuk yang sederhana, kemudian bermain dengan puzzle yang sederhana. Sebelum 2 tahun, seharusnya itu sudah bisa. Ya, itu yang paling penting. Gitu. Kemudian yang kelima, ingat saya tidak membahas itu lebih jauh karena saya hanya mengenalkan 7 sensori ini. 5. Menulis naik turun di atas kertas tanpa garis. Ini untuk anak yang sudah besar ya, untuk anak yang sudah mulai masuk SD atau kelas 1 SD ke atas. Terkait dengan penglihatan ini ada kondisi anak yang menulisnya itu bisa naik, bisa turun sedemikian rupa begitu. Nah, itu sebetulnya adalah tanda-tanda atau sensorik yang berkaitan dengan penglihatan begitu. Kalau Anda ingin bertanya tentang penglihatan ini, Anda bisa tulis di kolom komentar untuk kita diskusi lebih jauh ya. Kalau seandainya saya punya waktu untuk membalas, tapi saya akan usahakan untuk membalas kapanpun itu. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan pendengaran atau kita sebut dengan auditory. Input atau proses pemasukan dari auditory ini itu berkaitan dengan suara-suara dari luar tubuh ya. Ingat bahwa inputnya itu berasal dari suara-suara yang masuk ke telinga dari luar tubuh gitu. Biasanya ditunjukkan dengan apa gangguan ini gitu ya. Yang pertama, mudah teralih perhatiannya ke suara tertentu yang bagi orang lain itu tidak ada masalah. Misalnya ketika di dalam kelas, suasana kelas kan crowded ya, rame gitu. Jadi dia tidak bisa mendengarkan pengumuman dari guru yang ada di depan pada saat kondisi di suasana kelas itu sangat berisik. Nah, itu sebagai tanda bahwa ada permasalahan di bagian auditorinya dia atau di bagian pendengaran dia gitu ya. Sehingga ini nanti pun bisa kita kembangkan atau kita bahas terkait dengan mendongkrak kecerdasan pada anak. Ini salah satunya melalui pendengaran auditori. Tapi itu nanti akan kita bahas di video yang lain. Mudah teralih perhatiannya ke suara. Ada beberapa kondisi anak yang memang tidak bisa menerjemahkan suara yang dari luar. Misalnya guru tadi ya menjelaskan di kelas karena terlalu berisik, akhirnya dia tidak bisa bicara sama sekali. Nah, itu salah satu hambatan terkait dengan sensorik. Bagaimana dengan anak yang kecil? Pada anak yang kecil dia tidak bisa berkonsentrasi. Misalnya dia tinggal di dalam keluarga yang istilahnya cara bicaranya itu keras gitu ya. Volume bukan into ya, tapi bukan intonasinya keras ya, tapi volumenya itu selalu berisik sehingga dia tidak bisa mampu untuk melakukan konsentrasi. Kedua, takut mendengar suara air ketika ada suara air di dalam toilet yang menggunakan flush gitu ya. Kemudian suara vacuum cleaner, suara yang berkaitan dengan hair dryer, kemudian gonggongan anjing, bahkan detik jam yang sangat kecil itu bisa mengganggu mereka. Nah, itu tolong dikenali. Kalau misalnya ada beberapa anak di sekitar anak Anda atau siswa-siswa Anda yang sering mendengarkan suara yang terlalu berisik kemudian menutup telinga seperti ini, gitu ya. Nah, itu berarti ada hambatan di sensorik terkait dengan auditori, gitu ya. Biasanya ini kita temui pada anak dengan gejala autisme. Ketika mereka terlalu tidak suka, mereka akan tutup telinga seperti ini ntar. Biasanya lebih kencang dari itu gitu ya, sampai kesannya itu menyakiti gitu. Nah, itu sebetulnya salah satu dari hambatan terkait dengan pendengaran. Terus yang ketiga, menangis atau menjerit berlebihan ketika mendengar suara yang tiba-tiba gitu ya, misalnya suara klakson. Kemudian suara suara petasan, kemudian suara balon yang meledak. Nah,
Itu sering kali kayak gitu. Kemudian senang mendengar suara yang terlalu keras. Nah, ada juga kondisinya kalau yang tiga contoh tadi itu terkait dengan hiper ya. Jadi anak terlalu sensitif. Bagaimana dengan kondisi yang hyposensitif atau yang tidak sensitif itu? Mereka biasanya senang mendengarkan suara yang keras justru. Jadi ditaruh di telinganya gede-gede. Mereka mendekati salon atau speaker yang suaranya kenceng, terus mereka dengerin telinganya gitu. Nah, itu sebenarnya menjadi tanda-tanda. Padahal kalau diperiksa di THT tidak ada hambatan, tetapi dia memang untuk mencari itu, gitu ya. Kemudian yang kelima, sering berbicara sambil berteriak ketika ada suara yang tidak dia sukai. Menjerit gitu ya, seperti tidak suka gitu, jadi dia menjerit. Kita sudah bicara 2, sekarang kita berbicara yang ketiga. Kita bicara yang ketiga, bahwa ada yang namanya hambatan sensorik atau sensori integritas itu terkait dengan pembauan atau olfaktori. Input yang didapatkan itu berasal dari aroma bau yang tercium gitu ya. Biasanya ditunjukkan dengan gejala pertama itu reaksi yang berlebihan ketika ada mencium bau tertentu gitu. Saya punya beberapa klien begitu, beberapa anak yang istilahnya, ini waktu saya di Surabaya waktu itu ya, dan saya akhirnya mendiagnosa dia dengan autisme. Saya berada di ruangan sebelah gitu ya, dan anak ini berada di ruangan yang lain begitu, yang tentunya dengan sekat dan pintu yang cukup jauh jaraknya. Jadi untuk anak atau orang reguler itu tidak mampu untuk membaui atau mendeteksi bau itu gitu ya. Tetapi anak ini berhasil. Pada saat itu saya menyemprot anti serangga karena banyak serangga, terus saya semprot. Kemudian ketika sampai, dia selalu ekspresinya, bau apa ini, bau apa ini. Padahal saya sampai di sana, padahal saya yang istilahnya berhubungan langsung dengan bau tersebut gitu ya, atau pembawaan tersebut. Tetapi sampai di tempat saya nggak cium bau apa-apa gitu. Ketika saya baca teori dari Dr. Haris ini, saya menyadari bahwa ini yang dinamakan dengan kondisi hypersensitivitas. Dia dapat dengan peka untuk merasakan pembawaan itu, gitu ya. Nah, kemudian menolak masuk ke suatu lingkungan karena tidak menyukai baunya. Ini kondisi yang terkait dengan hyper. Dia tidak suka, dia hindari gitu. Padahal bagi anak lain mungkin itu nggak ada masalah, gitu ya. Ketiga, tidak menyukai makanan hanya karena baunya. Nah, berapa banyak anak yang mengalami pemilihan makanan atau picky eater tidak mau makan karena dia selalu mencium makanannya. Nggak enak gitu, padahal dia belum rasain makanannya. Meskipun seenak-enaknya makanan bagi orang atau anak dengan kondisi yang reguler, bagi dia nggak enak, dia nggak akan makan karena baunya itu nggak enak gitu ya. Padahal baunya enak. Nah, itu adalah rahasia dari tubuh kita untuk menerjemahkan itu. Tetapi masalahnya penerjemahannya ini ada yang salah gitu. Bukan salah ya, tetapi ada yang miss atau ada yang salah gitu. Jadi tolong dibedakan. Kemudian ada lagi beberapa anak itu yang selalu menunjukkan dengan ciri-ciri mencium barang yang ada di sekitarnya. Ayo, berapa banyak di sekitar Anda anak-anak yang selalu ketika mau diberikan snack atau makan dicium dulu nih. Gitu. Kadang itu sangat mengganggu, betul? Kadang itu sangat tidak sopan bagi beberapa orang tua karena ada kebiasaan yang selalu mencium-cium barangnya makanan itu sebelum dimakan ketika saat bertamu. Berapa banyak? Ingat, itu adalah sebagai tanda-tanda bahwa ada masalah sensori integrasi di sana. Ya. Kemudian yang kelima adalah sulit membedakan bau. Nah, ini berkaitan dengan kondisi hypo. Kondisi di mana anak sulit membedakan bau. Ini bau apa? Misalnya ada permainan-permainan yang sering dilakukan gitu ya. Dan itu sulit untuk dideteksi. Ini bau apa? Nah, itu sulit sekali untuk dilakukan bagi si anak. Next. Berkaitan dengan perasa atau gustatori. Kita bicara tentang input atau bicara tentang reseptif penerimaan yang didapatkan dari semua yang masuk ke mulut dan ke lidah. Jadi kita bicara tentang indera perasa atau gustatori ya. Jadi dari yang benda yang masuk ke mulut ini, kemudian yang menyentuh lidah, nah itu diterjemahkan seperti apa. Akan disebut sebagai gangguan ketika yang pertama, anak itu suka memilih-milih makanan. Anak itu suka memilih-milih makanan atau yang kita sebut dengan picky eater. Dia menolak untuk mencoba makanan baru sehingga lebih senang dengan makanan yang itu saja. Itu sebenarnya bermasalah ya. Berapa banyak anak yang
sulit sekali untuk makan sayur, sulit sekali untuk makan benda-benda tertentu gitu ya, benda-benda tertentu, sayur mayur tertentu atau lauk-lauk tertentu gitu, karena dia sukanya hanya itu aja. Berapa banyak gitu kan, sehingga orang tua itu mulai khawatir bahwa anak ini gizinya dari mana gitu kan. Nah itu sebenarnya akan berpengaruh ke fisik anak itu sendiri, baik itu gizi, baik itu kecukupan dari kebutuhan dari protein dan vitamin yang diserap oleh si anak gitu. Yang kedua, tidak suka atau menolak untuk sikat gigi. Sebetulnya bukan masalah dia tidak mau sikat gigi karena males, tetapi karena sensasi yang dia dapatkan di dalam mulut itu dia tidak suka. Atau rasa Pepsodent, merek tidak boleh. Atau rasa pasta gigi gitu ya. Tapi rasa gigi kemudian yang berasa-rasa itu nggak boleh. Itu bagaimana dia menyerapnya gitu kan. Dia tidak suka prosesnya itu gitu, karena dia nggak suka. Kemudian yang ketiga, dia suka mengemut makanan karena kesulitan mengunyah dan menghisap dan menelan gitu. Nah itu berapa anak yang terjadi seperti itu. Jadi ketika makan dia itu seperti dimain-mainkan di dalam pipinya ini gitu ya, di pipinya, kemudian dimakan, tidak ditelan-telan, bahkan sampai terjadi kekerasan dalam rumah tangga terkadang ya, karena anaknya itu nggak mau makan gitu ya, karena disimpan di pipi dan lain sebagainya. Itu sebenarnya sebagai tanda utama bahwa anak ini sebenarnya bermasalahnya di bagian perasa. Nah, mungkin saya bisa kasih contoh untuk yang perasa ini setelah saya kasih ini penjelasan sampai habis aja ya. Nah, yang keempat, masalah mengiler gitu ya. Ngiler terus, maksudnya air liur itu selalu keluar tidak terkendali di dalam mulutnya gitu ya. Sudah dilatih untuk dia belajar menghisap gitu ya, tapi tetap aja keluar gitu. Kemudian yang kelima, sering memasukkan barang-barang ke mulut. Nah itu sering kali terjadi ketika dia bermain. Bola-bola kecil itu sering dijilat gitu ya, dijilat. Kemudian setiap main dijilat lagi. Nah, contoh perasa ini kenapa kok bisa pengganggu? Coba Anda cek. Ketika anak Anda sebagai anak yang picky eater memilih makanan, kemudian pola makannya yang sama. Misalnya ini telur ke telur gitu ya, telur di dadar gitu ya. Atau tidak mau makan benda yang lain, kemudian seperti kalau misalnya disuruh makan selalu bermain dengan. Biasanya anak ini akan bermasalah di cara bicaranya. Beberapa contoh itu berkaitan dengan cara bicara yang terlalu cepat, sehingga tidak mudah dimengerti oleh orang-orang yang di sekitarnya. Atau yang kedua, cara bicaranya itu tidak sesuai dengan porsi anak. Istilahnya cara bicara yang terlalu banyak hiasannya. Seperti kalau misalnya kita bicara itu seperti kita bicara dengan orang pemain sinetron mungkin ya, dengan bahasa yang terlalu tinggi yang bagi anak usianya dia. Itu beberapa ada yang seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu tadi gangguan bicara, belum bisa bicara. Atau ngomongnya itu terpatah-patah. Misalnya dia, aku mau makan aku makan. Nah, seperti itu. Itu salah satunya seperti itu. Salah berikutnya dari tadi salah satu aja. Kemudian berikutnya terkait dengan sensori peraba atau kulit atau yang biasa kita sebut dengan taktil. Kalau terkait dengan taktil ini saya temukan banyak di kasus-kasus ADHD ya. Sehingga taktil ini adalah sebagai penentu utama atau sebagai sebagai fokus utama di dalam terapinya mereka di rumah terapi saya khususnya. Taktil ini adalah yang utama, tidak boleh. Jadi setiap mereka datang untuk terapi, mereka harus mendapatkan terapi ini, taktil. Itu adalah input atau penerimaan reseptor kulit yang berupa dengan sentuhan, tekanan gitu ya, termasuk cubitan, pukulan gitu ya, suhu, rasa sakit, dan gerakan bulu-bulu di sekitar tangan. Nah gitu. Makanya tidak heran ketika ada anak yang ADHD, mungkin Anda belum tahu itu ADHD, nanti saya juga buatin video itu ADHD itu apa. Karena di Indonesia, curhat lagi saya ini. Jadi di Indonesia ini seringkali semua anak berkebutuhan khusus itu disebut dengan autisme gitu ya. Padahal ada ratusan tipe hambatan pada anak gitu ya. Yang kalau seandainya Anda pelajari itu Anda pusing sendiri gitu. Saya sebagai psikolog yang passion saya di bidang anak itu aja sudah belajarnya itu sudah cukup untuk istilahnya apa ya? Cukup untuk dimakan sendiri lah ya, lebih positif. Jadi kadang pada anak ADHD atau dengan anak hiperaktif itu
mereka itu tidak terkontrol, keaktifannya itu bergerak terus. Nah, itu sebetulnya cara menerjemahkan di kulitnya mereka itu bermasalah gitu. Sehingga mereka itu cerdas, mereka itu pintar, cuman hambatannya ada di taktil. Pada hambatan taktil inilah yang seringkali sering terlewatkan. Berkaitan dengan nanti mereka sudah tidak pernah diet gitu ya, dengan makanan yang ketat, ditambah dengan syarafnya mereka terkait dengan kondisi taktil ini juga bermasalah ya. Sehingga kalau itu tidak diterjemahkan atau tidak diedukasikan ke orang tua, itu menjadi terus berlanjut sampai dewasa. Banyak juga pertanyaan seperti, nanti kan anaknya juga sembuh sendiri Pak di usia 8-10 tahun. Iya, sembuh sendiri. Karena dia bertambah usia, saya setuju. Tetapi otaknya itu terus memproduksi perilaku ADHD gitu ya. Bukan perilaku lagi, tetapi cara berpikirnya itu tidak terasa. Padahal dari perilaku yang kita bentuk di rumah terapi itu bisa melatih cara mereka mengontrol pikiran mereka. Kenapa begitu? Karena Anda nggak tahu ADHD yang dewasa itu seperti apa. Banyak yang depresi loh Bapak Ibu. ADHD, anak ADHD yang ketika nanti dewasa, yang juga menghadapi tekanan seperti orang reguler pada umumnya yang tidak memiliki ADHD, orang ADHD yang kondisinya dewasa itu lebih, istilahnya begini, tingkat frustasinya mereka menerjemahkan tekanan di dalam dunianya mereka itu lebih tinggi dibandingkan kita gitu. Jadi kalau misalnya mereka tidak mendapatkan treatment sejak dini, ya Anda pikirkan dewasanya mereka seperti apa gitu ya. Balik lagi ke peraba tadi. Ciri-cirinya apa kalau terkait dengan peraba kulit taktil ini? Yang pertama, mereka tidak mau atau tidak suka disentuh. Cinggreng gitu ya. Mungkin mendengar ini rugi, misalnya orang yang dengar ini setengah-setengah itu rugi. Karena itu adalah tipe orang yang tidak mau belajar gitu ya. Maka selalu diingatkan, jangan menonton video pembelajaran tentang edukasi anak ini setengah-setengah. Anda egois ya. Anda egois kalau misalnya hanya pelajari, gampang anaknya bisa sembuh. Ini anak. Kemudian ketika psikolog atau terapis Anda menyarankan untuk diet, kemudian Anda dengan gampangnya membelikan es krim misalnya coklat gitu. Kok saya jadi curhat ya gitu. Dengan gampangnya, nggak apa-apa lah sekali-sekali. Ya nggak apa-apa, terserah Anda. Tapi resikonya ada di anak Anda yang Anda sayangi gitu ya. Jadi balik lagi, saya jadi curhat. Yang pertama, tidak mau atau tidak suka disentuh gitu ya. Beberapa anak itu ketika kita peluk gitu dia tidak mau disentuh. Itu biasanya anak ADHD. Sebagian anak autisme, sebagian banyak juga ada gitu ya. Kemudian kedua, menghindari kerumunan orang, menyendiri gitu ya. Kemudian yang ketiga, tidak menyukai bahan-bahan tertentu. Berapa banyak itu anak yang tidak suka dengan bahan tertentu yang bahannya katun gitu ya. Atau misalnya bahan katun itu padahal enak, tetapi bagi mereka itu diterjemahkan sebagai sesuatu yang tidak nyaman. Ada seperti itu. Sehingga mereka hanya menggunakan baju-baju itu tertentu begitu ya. Kemudian tidak suka rambutnya disisir gitu ya. Karena ada sensasi di kepala ya. Jadi bahan plastik atau bahan yang agak berduri itu mereka tidak suka untuk istilahnya tersentuh di bagian itu. Kemudian bereaksi berlebihan terhadap luka kecil. Itu juga nanti berkaitan, bereaksi misalnya luka kecil sedikit aja itu sudah hebohnya setengah mati gitu ya. Kemudian tidak betah dengan segala hal yang kotor. Itu nanti terkait dengan hambatan yang lain. Jadi ketika melihat hal yang kotor dia risih gitu, dia berusaha untuk menghindar karena itu berkaitan dengan peraba kulit. Unik ya. Padahal selama ini kita nggak menyangka bahwa indera itu atau sensori ini sebagai indikasi bahwa anak itu mengalami berkebutuhan khusus gitu. Berikutnya, otot dan sendi atau proprioseptif gitu ya. Input yang didapatkan pada anak berupa gerakan otot sendi, kemudian adanya tekanan di dalam pergerakan tubuhnya gitu ya. Nah, biasanya kalau terganggu, anak dengan kondisi gangguan otot dan sendi proprioseptif ini, yang pertama itu senang aktivitas lompat-lompat. Mereka selalu melompat-lompat di bed gitu ya, di tempat tidur, kemudian lompat-lompat di sofa, kemudian lompat-lompat di semua tempat yang seharusnya itu tidak wajar untuk mereka lakukan begitu ya. Nah, kemudian dua, suka menabrakkan atau menjatuhkan badan ke kasur atau orang lain. Pernah lihat? Jadi dia sering bercanda untuk membantingkan dirinya di dinding. Brok. Gitu ya, terus brok ke kasur gitu ya, atau misalnya dia nabrak orang lain itu dengan sengaja.
Nah, itu tanda sebetulnya itu adalah sensori integrasi terkait dengan otot dan sendi. Ada yang kurang di sana. 3. Sering terserempet sendiri atau kesandung. Kalau Jawa tuh bilang kesandung. Kalau orang Sanggo ini saya lupa bilangnya apa ya. Mungkin sandung juga. Padahal orang lain lewat situ nggak kesandung, tapi dia bisa kesandung dengan kakinya sendiri atau bendanya sendiri. 4, sering menggertak gigi. Jadi giginya itu sering dimainin kayak kretek, 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 kretek. Nah, gitu ya. Kemudian pensilnya itu untuk menulis itu sering patah, yang 5. Kemudian karena apa? Karena dia terlalu kuat untuk memberikan tekanan. 6, terlihat melakukan segala sesuatu itu dengan kekuatan penuh gitu, padahal itu nggak penuh. Nah, itu berkaitan dengan otot dan sendi. Kemudian yang selanjutnya adalah keseimbangan. 7 ya ini ya, terakhir. Keseimbangan atau yang kita sebut dengan vestibular. Reseptor atau input yang didapatkan dari organ keseimbangan ini itu adalah letaknya di mana sih? Waktu saya kuliah di magister itu saya pernah dapat dari seorang psikiater ya. Ada bagian dari, saya lupa istilahnya ya. Anda boleh cek di Google atau di YouTube, itu ada syaraf keseimbangan di belakang, letaknya itu di belakang telinga bagian tengah sini. Tapi sulit ya nunjukinnya gimana, tapi Anda carilah. Atau nanti kita bisa sharing. Saya tunjukin, atau Anda tanyakan di komentar, nanti saya cari videonya. Yang menentukan adanya perubahan gravitasi pada kita. Nah, pengalaman gerak dan posisi di dalam sebuah ruangan gitu ya. Makanya kita sering kalau di TK itu ada papan titian, kemudian ada terowongan-terowongan yang sering kita lewati, itu sebenarnya bagus buat mereka. Itu untuk menentukan kemampuan kita dalam reseptif sensorik vestibular gitu ya. Jadi ketika anak yang bermasalah terkait dengan keseimbangan vestibular, yang pertama itu biasanya mereka menghindari yang namanya mainan ayunan. Kemudian menghindari juga biasanya papan titian tadi karena mereka takut ketinggian, takut jatuh intinya. Seperti itu. Karena mereka merasa bahwa dirinya belum seimbang untuk melakukan itu. Kedua, naik turun tangga dan perosotan itu mereka hindari. Jadi kalau misalnya anak di usia 2-3 tahun, orang tuanya sudah heboh, awas jangan main tangga gitu. Nah, itu sebenarnya salah. Untuk memberikan stimulasi yang tepat, itu kita harus menuntun mereka untuk supaya mereka itu bisa naik tangga dengan bantuan kita. Sampai suatu saat anak ini bisa naik dan turun tangga secara mandiri, gitu ya. Nah, yang ketiga, tidak suka atau menghindari naik eskalator, bergerak kan, padahal itu tidak ini, tapi bergerak. Karena prosesnya itu kan naik dan turun itu ya. Jadi berkaitan dengan sensasi pergerakan yang menentukan adanya gravitasi. 4, takut dengan ketinggian tadi. Ada juga kondisi yang senang diayun tuh tinggi lagi, gitu ya. Kalau nggak diayun sampai tinggi itu jengkel atau marahnya minta ampun gitu. Kemudian senang dilemparkan ke udara gitu ya. Jadi ya beberapa orang tua itu kan ada yang anaknya sering dilemparkan ke udara, itu dia selalu diminta hal seperti itu. Nah, itu sebagai tipe dari keseimbangan. Nah, 7 hal inilah yang tadi itu bisa menjadikan hambatan atau penyimpangan gitu ya. Karena ada kebutuhan dari sensori integrasi yang belum terpenuhi dengan baik tadi, itu yang seharusnya dipenuhi. Itu PR sebetulnya, PR besar. Jadi kita harus kenali dulu apa yang kurang, baru kita penuhi sebagai orang tua dan guru. Gitu. Tapi bagaimana kalau misalnya itu terjadi terlalu sensitif, atau misalnya itu terlalu berlebihan, tugasnya kita mengurangi. Kalau terkait dengan penanganannya, ya saya harap Anda tetap setia di channel saya gitu ya. Dan jangan lupa supaya saya semangat juga subscribe dan like, bahkan sharing gitu ya. Nanti akan saya kasih dari tahapan demi tahapan cara penanganannya terkait dengan penglihatan, kemudian pendengaran, dan sampai dengan kondisi vestibular tadi. Saya akan berikan sharing dari ininya, dari penanganannya langsung gitu ya. Nah, kenapa 7 sensori ini penting untuk dilakukan? Karena 7 sensori ini nanti berkaitan dengan proses belajar ketika anak nanti memasuki SMP, SMA, kemudian di perguruan tinggi, bahkan dia hidup secara mandiri. Karena 7 sensori ini bukan hanya sebagai penentu atau menentukan bahwa anak ini memiliki kebutuhan khusus gitu ya dalam sensori integrasi tertentu. Ini juga memberikan kecukupan stimulasi untuk meningkatkan kecerdasan pada anak gitu. Nanti akan saya jelaskan di video-video selanjutnya terkait dengan deteksi hambatan belajar melalui 7 sensori ini.
Karena 7 sensori ini adalah materi yang paling mendasar gitu ya, yang perlu kita belajarkan, kemudian perlu kita edukasikan. Nanti akan lebih mudah ketika kita belajar bagaimana, kenapa anak ini sulit menghafal, kenapa anak ini sulit membedakan misalnya huruf besar, huruf kecil, kenapa anak ini, itu nanti akan berkaitan dengan sensori integrasi ini. Termasuk bagaimana anak itu mengalami gangguan ADHD, autisme, itu nanti berkaitan dengan sensori integrasi ini. Nah, kembali ke poin utama, gangguan bicara pada anak ya yang dibahas hari ini itu berkaitan dengan 7 sensori ini. Banyak pengalaman di rumah terapi, anaknya kembali optimal seperti biasa, mulai menyerap bahasa-bahasa baru, mulai bisa beradaptasi berbicara dengan orang tuanya setelah mereka mendapatkan 7 terapi ini. Setelah mereka dianalisa dulu ya, kekurangannya di ini, kemudian kita tambahin, kemudian akhirnya kembali ke kondisi yang optimal. Bukan kembali baik ya, tetapi optimal. Ingat, optimal. Dari yang sebelumnya tidak bisa menjadi bisa dan lebih baik. Seperti itu. Nah, mungkin itu dulu video terkait dengan 7 sensori integrasi yang berhubungan dengan gangguan bicara atau terlambat bicara pada anak. Ingat, bahwa anak berkebutuhan khusus itu biasanya diawali dari gangguan bicara atau terlambat bicara. Sehingga kita bisa kenali dulu sebelum kita menentukan diagnosanya. Kita kenali dulu apakah ada masalah di 7 sensori ini. Kalau memang ada bermasalahan di antara 7 sensori ini, dan Anda memang membutuhkan terapi, Anda hubungi psikolog di terdekat Anda yang memang memiliki passion di dunia anak berkebutuhan khusus. Atau Anda bisa kunjungi ke terapi bicara atau terapi okupasi dan terapi SI gitu ya, yang ada di kota Anda gitu. Dan saya harap ketika Anda mengetahui 7 sensori ini juga sebagai bekal bagaimana nanti kita akan bahas di materi-materi selanjutnya terkait dengan kecerdasan pada anak gitu. Nah, terus tonton video ini, jangan kemana-mana kayak di TV aja gitu ya. Terus tonton video ini, video-video yang akan saya selalu update gitu ya. Dan sekiranya terima kasih sudah menonton. Bagikan video ini ke semua orang tua yang sedang mengalami permasalahan terkait dengan anak-anak mereka. Karena saya tahu banyak informasi yang dibutuhkan. Jadi dengan Anda share, Anda tidak akan rugi, tetapi Anda akan membantu orang lain. Terima kasih, saya Psikolog Dimas. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa follow Instagram @psikologdimas dan Instagram nih, sponsor kita hari ini, Borneo Parenting Club, di keterangan video karena saya lupa tagnya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Salam dari Sanggau, Kalimantan Barat.